Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajriansyah, NR 15 2019-052. Pada praktikum keempat ini, saya telah membuat multimedia interaktif dengan skenario max time di awal, jenis sinkronus dan asinkronus, di mana multimedia interaktif memiliki batas waktu maksimal untuk memulai prosesnya, tetapi bisa juga berjalan sebelum waktunya dengan masukan dari penggunanya. Selanjutnya, pada Adobe Animate ini, saya menggunakan scene satunya, yaitu merupakan scene pada praktikum modul 3. Pada scene 1 ini, di sini saya menambahkan button next, di mana button next ini difungsikan untuk nantinya ketika ditekan button next ini, maka akan masuk pada scene kedua atau scene selanjutnya. Untuk pembuatan button next ini, pertama masuk pada layer button. Pada layer button ini, di sini saya menambahkan rectangle tools. Selanjutnya, di sini saya menambahkan text yang difungsikan untuk menandai bahwa button yang difungsikan untuk button next ini. Selanjutnya, di sini saya masuk pada convert to symbol. Pada convert to symbol ini, saya telah menamainya dengan nama next. Dan selanjutnya masuk pada properties. Pada properties ini, saya telah merubah instance behavior-nya menjadi button, dikarenakan difungsikan untuk button. Selanjutnya, instance name-nya saya beri nama dengan nama next. Selanjutnya, masuk pada layer action. Pada layer action ini, di sini saya akan menambahkan script atau coding yang difungsikan untuk menjalankan button next. Masuk pada action, lalu klik kanan, masuk pada action juga. Selanjutnya, di sini saya telah menambahkan script untuk button next, di mana next ini yaitu merupakan instance name dari button next. Lalu terdapat menambahkan event, di mana event tersebut merupakan mouse event. Ketika diklik, maka akan menjalankan function next scene. Next scene ini merupakan nama functionnya. Lalu selanjutnya, untuk menjalankan next scene ini menggunakan script di next scene. Next scene ini difungsikan untuk ketika button ditekan maka akan berpindah menjadi scene selanjutnya. Tapi sebelumnya, di sini saya menambahkan beberapa script kembali, di mana seperti sound mixer .stop all ini difungsikan untuk menghentikan seluruh audio ataupun musik yang berjalan pada scene satunya. Lalu di sini saya visible atau memfalskan poster, sinopsis, dan video. Pada video ini saya visible lalu difalskan dan video tersebut di-stopkan agar tidak berjalan ketika nanti berpindah scene. Selanjutnya, di sini saya menambahkan scene kedua. Untuk menambahkan scene kedua ini, saya masuk pada insert, lalu tekan scene. Otomatis ketika menekan scene ini muncul scene baru secara otomatis. Di sini pada scene 2 ini, seperti pada scene satunya, di sini terlebih dahulu membuat seperti layer, di mana layer ini saya masuk pada timeline, lalu klik new layer. Pada new layer ini saya menambahkan beberapa button, maksud saya beberapa layer, di mana layer ini seperti pada layer pertama yaitu merupakan background, layer kedua video, layer ketiga teks, layer keempat musik, layer kelima gambar, layer keenam button, dan layer ketujuh action. Langkah pertama, di sini saya masuk pada library terlebih dahulu. Pada library ini, di sini saya menambahkan dua folder, di mana dua folder ini difungsikan agar terlihat lebih rapi. Seperti pada modul 3 ini terdapat file-file atau button yang diperlukan untuk modul 3, sama halnya dengan button modul 4 juga. Untuk pembuatan new folder ini cukup dengan menekan klik kanan, lalu klik new folder, dan masukkan nama yang diperlukan untuk folder tersebut.
Selanjutnya di sini saya mengimportkan terlebih dahulu seperti audio, musik, poster, logo yang diimportkan pada library yang terdapat pada folder modul 4. Modul P4 ini cukup di drag and dropkan saja lalu masukkan pada library. Selanjutnya saya masuk pada layer background. Pada layer background ini hal pertama yang saya lakukan yaitu merubah dari segi warna frameworknya. Di sini saya merubah warnanya dengan masuk pada stage lalu background color. Di sini saya telah merubah warnanya. Selanjutnya saya menambahkan teks terlebih dahulu. Menambahkan teks ini, di sini saya masuk pada layer background, masih pada layer background. Lalu di sini saya menambahkan text tools, di mana text tool ini untuk menambahkan teks. Untuk menambahkan teks ini, di sini saya menggunakan instance behavior-nya yaitu static text. Lalu karakter font-nya di sini saya menggunakan Callisto MT. Untuk ketebalannya bold dan size yang saya perlukan, yang saya gunakan pada framework-nya sebesar 76 dan warna yang saya pilih merupakan warna putih. Selanjutnya di sini saya menambahkan logo yang difungsikan untuk mempercantik atau memperindah dari segi framework-nya saja dan sebagai penanda untuk teksnya. Untuk logo ini saya masuk pada library lalu masuk pada logo. Untuk pada logo ini seperti ini contohnya pada logo. Lalu di sini saya mendrag and dropkan dikarenakan file tersebut terlalu besar. Sini saya merubah dari segi posisi dan size-nya seperti berikut. Sama halnya dengan logo kedua juga. Selanjutnya di sini saya menambahkan line atau garis-garis pada framework-nya dengan masuk pada tools lalu masuk pada line tools. Selanjutnya di sini saya masuk pada layer button. Pada layer button ini saya menambahkan 4 buah button seperti yang di contohnya pada timeline modul 4, di mana C1 ini difungsikan untuk menstop musik, lalu C2 ini difungsikan untuk menyalakan video. Selanjutnya untuk button C3 di sini saya menggunakan button C3 tersebut untuk hide video, lalu memutar audio dan menampilkan teks. Selanjutnya pada button C4 ini saya pergunakan untuk menyembunyikan teks dikarenakan pada timeline modul 4 ini difungsikan untuk menyembunyikan teks. Selanjutnya untuk membuat 4 button ini, pertama saya masuk pada tools, lalu masuk pada rectangle tools, lalu pada rectangle tools ini saya menambahkan rectangle tools tersebut pada framework-nya, lalu di sini saya menambahkan teks pada rectangle tools-nya. Sebelumnya di sini saya membuat duplikasi sebanyak 3 buah kembali yang difungsikan pada button C2, C3, C4. Lalu di sini saya menambahkan kembali rectangle tools yang lebih kecil yang difungsikan untuk sebagai penanda button C1, C2, C3, C4-nya. Lalu menambahkan teks kembali pada rectangle tools-nya. Selanjutnya, saya akan mengkonvert atau simbolkan setiap button yang telah saya buat. Untuk mengkonvert atau simbolkannya, yaitu cukup tidak pada buttonnya, lalu klik kanan, masuk pada convert to symbol. Pada convert to symbol ini, pertama saya merubah dari segi namanya, lalu untuk tipenya saya gunakan button, dan tipe ini saya pergunakan juga untuk setiap button yang saya pergunakan. Untuk button C1 ini, untuk namanya yaitu dengan nama BTN1. Untuk button C2 di sini saya menamainya dengan BTN2. Untuk button C3 saya telah menamainya dengan BTN3 dan button C4 saya telah menamainya dengan BTN4.
Selanjutnya, di sini saya masuk pada properties. Pada properties ini, seperti pada button C1, di sini saya menggunakan instance name-nya dengan nama btn1, untuk button C2 dengan nama btn2, button C3, di sini saya telah menamainya dengan btn3, dan button C4 saya menamainya dengan btn4. Selanjutnya, di sini saya masuk pada layer gambar. Pada layer gambar ini saya mengimportkan file gambar pada framework-nya dengan masuk pada library, lalu klik gambar atau poster, lalu di drag and dropkan. Dikarenakan file terlalu besar, di sini saya merubah dari segi posisi dan size-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini saya akan mengconvert to simbolkan kembali dengan klik kanan, masuk convert to symbol, lalu di sini saya akan menamainya dengan nama poster. Dan tipe yang saya gunakan yaitu movie clip, lalu klik OK. Selanjutnya masuk pada properties. Pada properties ini saya menambahkan instance name-nya dengan nama poster1. Selanjutnya di sini saya menambahkan video. Untuk menambahkan video ini, selanjutnya saya masuk pada layer video. Pada layer video ini saya akan mengimportkan video pada framework-nya dengan masuk pada file, lalu klik import, lalu import video. Untuk import video ini masuk pada browser, lalu pilih video yang akan dipergunakan. Di sini saya menggunakan video ini yang telah saya masukkan pada folder yang telah saya buat. Selanjutnya klik open, klik next, lalu finish. Selanjutnya pada video ini saya telah merubah dari segi posisi dan size-nya, lalu saya merubah atau menambahkan instance name dengan nama video1. Selanjutnya di sini saya masuk pada layer text. Pada layer text ini pertama saya masuk pada rectangle tools terlebih dahulu, lalu memasukkan rectangle tools ini pada framework-nya yang difungsikan sebagai latar atau background untuk teksnya ketika nanti muncul. Selanjutnya saya masuk pada text tools. Pada text tools ini saya menambahkan text tools-nya dengan di drag and dropkan, dan hasilnya seperti berikut. Di sini pada instance behavior-nya saya menggunakan dynamic text, dan instance name-nya saya menggunakan nama yaitu text1. Selanjutnya di sini saya menggunakan font karakternya yaitu Calibri dengan ketebalannya bold. Selanjutnya saya mengembedkan terlebih dahulu font atau text tools-nya seperti berikut. Selanjutnya saya merubah dari segi size dari fontnya. Di sini saya menggunakan size 40 dan dengan warna putih, dan paragraf yang saya pergunakan yaitu justify. Dengan rendernya saya menggunakan use device font, dan behavior-nya untuk line tipenya yaitu multi-line. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan script yang digunakan untuk menjalankan setiap button yang telah saya buat. Pada layer action, masuk pada layernya, lalu klik kanan, masuk pada action. Pada action ini saya telah memasukkan atau membuat coding yang dipergunakan untuk setiap button. Lalu pada action ini terdapat stop, di mana stop ini difungsikan untuk menghentikan frame pertama pada scene kedua. Lalu terdapat video1.visible sama dengan false, lalu video1.stop, di mana video1 ini merupakan instance name dari video, dan nilai visible-nya itu merupakan false dan di stopkan. Kenapa di stopkan dan di false-kan? Dikarenakan video ini nantinya tidak akan berjalan secara otomatis, melainkan berjalan nantinya sesuai dengan timeline, tetapi melalui timer, di mana pada timeline-nya ketika video tersebut berjalan dimulainya pada detik ke-15, bukan pada detik ke-0. Oleh karena itu, nilai dari video 1 merupakan false dan di stopkan terlebih dahulu.
Selanjutnya terdapat poster 1, di mana poster 1 ini merupakan instance name dari poster atau gambar. Lalu visible sama dengan false. Nilai false ini kenapa? Dikarenakan poster 1 ini juga tidak akan berjalan secara otomatis, melainkan sesuai dengan timelinenya, di mana pada timelinenya gambar atau poster itu berjalan pada detik ke-20. Selanjutnya terdapat 3 buah variabel delay, di mana pada delay pertama ini difungsikan untuk mendelay seperti musik, di mana musik ini berjalan pada detik ke-10. Selanjutnya untuk delay kedua ini difungsikan untuk menjalankan video pada detik ke-15 nantinya. Lalu pada delay ketiga nantinya akan menjalankan audio, teks, dan gambar. Selanjutnya untuk delay 1, 2, 3 ini merupakan nama variabelnya. Lalu terdapat 2 buah variabel suara, di mana pada variabel suara pertama ini yang merupakan nama variabelnya suara 2, yaitu merupakan nama variabelnya. Lalu sound channel ini merupakan library yang difungsikan untuk menjalankan fitur suara yang terdapat pada Adobe Animate. Lalu terdapat variabel putar, di mana variabel putar ini terdapat audio 1, di mana audio 1 ini merupakan class name dari audio dan variabel dengan nama suara 3. Lalu terdapat variabel dengan nama media player. Lalu terdapat musik 1, di mana musik 1 ini merupakan class name dari musik. Selanjutnya, variabel dengan nama load text 2 ini nantinya difungsikan untuk memuat file teks, di mana pada file teks ini nantinya akan dimuat. Selanjutnya, delay 1, di mana delay 1 ini merupakan nama variabel dari delay 1 ini. Lalu terdapat add event, di mana menambahkan eventnya itu merupakan timer, di mana ketika timer tersebut telah habis, maka nantinya function media 1 ini akan berjalan. Selanjutnya terdapat delay 1.start, di mana delay 1.start ini nantinya akan menjalankan delay 1 ini dengan waktu 10 detik. Apabila waktu tersebut telah selesai atau telah habis, maka function media 1 ini akan tereksekusi atau akan berjalan. Pada function media 1 ini terdapat delay 1.stop, di mana delay 1.stop ini difungsikan untuk menghentikan delay satunya, yaitu pada detik ke-10. Ketika sudah menstopkan, maka fitur delay 1.stop ini nantinya agar delay ini tidak terjadi looping ketika menjalankan pada delay satunya. Selanjutnya, suara 3 sama dengan media player.play, di mana suara 3 ini merupakan variabel untuk suara 3 yang memuat musik 1. Lalu media player ini merupakan nama variabelnya untuk musik 1. .play, di mana .play ini nantinya suara 3 ini nantinya akan berjalan atau akan memulai dari musik tersebut ketika sudah berada pada detik ke-10. Selanjutnya terdapat delay 2. Delay 2 ini merupakan nama variabel untuk delay 2. Lalu terdapat menambahkan event itu merupakan timer. Ketika timer tersebut telah selesai atau telah habis, maka function media 2 ini akan berjalan. Lalu terdapat delay 2.start juga, sama halnya seperti pada delay 1. Untuk delay 2 ini nantinya akan menjalankan fitur delay 2, menjalankan timer hingga menuju detik ke-15. Selanjutnya, apabila detik ke-15 tersebut sudah habis atau sudah mencapai titik 15 detik, maka function media 1 akan berjalan.
pada function, maksud saya pada function media 2 akan berjalan. Pada function media 2 akan berjalan ini, maka delay 2 nantinya akan di-stopkan agar pada delay 2.stop ini nantinya akan menghentikan waktu timer ketika sudah mencapai 15 detik. Selanjutnya, terdapat video 1.play dan video 1 visible sama dengan true, di mana video 1 ini merupakan instance name dari video .play, di mana .play ini nantinya akan menjalankan fitur atau menjalankan video yang telah diinputkan pada frameworknya. Lalu visible sama dengan true, di mana nilai true ini nantinya akan menampilkan dari video tersebut. Seperti pada frameworknya, di mana pada video yaitu dimulai pada detik ke-15. Selanjutnya terdapat delay 3, di mana delay 3 ini merupakan nama variabel. Untuk delay 3 lalu menambahkan event timer ketika timer tersebut telah selesai atau telah habis, maka function media 3 berjalan. Selanjutnya delay 3.start. Delay 3.start ini nantinya akan menjalankan delay 3, di mana delay 3 ini memuat 20 detik timer. Apabila 20 detik timer tersebut telah selesai atau telah habis, maka function media 3 berjalan. Function media 3 ini terdapat delay 3.stop, sama seperti delay 1 maupun delay 2. Delay 3.stop ini juga berfungsi untuk menghentikan ketika waktu sudah mencapai detik ke-20 atau ketika detiknya sudah habis, maka delay 3 ini akan berjalan untuk menstopkannya agar tidak terjadinya looping terus-menerus. Selanjutnya terdapat poster 1 visible sama dengan true, di mana poster 1 ini merupakan instance name dari poster atau gambar yang telah diinputkan pada framework, lalu dengan nilai true, di mana nilai true ini nantinya akan menampilkan poster tersebut ketika dijalankan nantinya. Selanjutnya terdapat load text 2 add event listener, di mana ini menambahkan eventnya itu complete. Event complete ketika lalu dimuat, event ini nantinya difungsikan untuk memuat teks. Selanjutnya, load text 2.load ini new URL nantinya difungsikan untuk memuat teks dengan nama file. Nama filenya tersebut merupakan synopsis2.txt. Di sini saya mengambil nama file synopsis2.txt ini dari folder atau penempatan teks pada folder yang telah saya tentukan, di mana teks ini memuat isi teks yang nantinya akan ditampilkan pada text tools-nya dengan nama synopsis2.txt. Selanjutnya, terdapat function muat, di mana function muat ini nantinya difungsikan untuk memasukkan file teks ke dalam text tool-nya. Lalu text 1, di mana text 1 ini merupakan instance name dari text tools atau teks yang telah dimasukkan pada frameworknya. Lalu .text sama dengan event.target.data, di mana difungsikan untuk memasukkan teks yang sudah dimuat. Text 1 visible sama dengan true, di mana teks nantinya akan menampilkan pada text tools-nya dikarenakan nilai tersebut true. Lalu terdapat add child text 1, di mana difungsikan untuk memunculkan teks. Selanjutnya suara 2 sama dengan putar.play, di mana suara 2 ini merupakan variabel pada audio 1, di mana nantinya suara 2 ini akan memutar audio, di mana dengan menggunakan .play, di mana .play ini nantinya akan memutar dari audio pada variabel putar. Lalu terdapat btn1, di mana btn1 ini merupakan instance name dari button C1. Lalu terdapat add event listener, di mana untuk menambahkan event tersebut merupakan event klik.
Lalu apabila ketika sudah diklik, maka function button 1 akan berjalan. Button 1 ini merupakan nama functionnya, lalu terdapat suara 3.stop, di mana suara 3 ini merupakan nama variabel untuk membuat musik, dan .stop ini difungsikan untuk menghentikan dari musik itu sendiri. Untuk button 1 ini memuat suara 3.stop dikarenakan pada timeline tree-nya yang difungsikan untuk menghentikan musik. Selanjutnya terdapat btn2, di mana btn2 ini merupakan instance name dari button C2. Lalu terdapat event listener, add event listener, itu untuk menambah eventnya itu merupakan event klik, di mana ketika diklik maka function button 2 ini akan berjalan. Pada function button 2 ini terdapat delay 1.stop, di mana delay 1.stop ini difungsikan untuk menghentikan timer selama 10 detik, di mana pada delay 1 ini diatur dengan timer waktunya sebanyak 10 detik. Ketika delay 1 ini telah terhenti, maka video1.play ini nantinya akan menjalankan pada menjalankan video 1, di mana video 1 ini merupakan instance name dari video yang diimportkan pada framework-nya. Lalu video 1.visible sampai dengan true, nantinya video 1 ini akan menampilkan ketika framework ini dijalankan. Untuk btn2 ini pada timeline-nya yaitu difungsikan untuk menjalankan video. Selanjutnya btn3. btn3 ini merupakan instance name dari button C3. Lalu menambahkan eventnya itu event klik, di mana ketika sudah diklik maka function button 3 akan berjalan. Pada function button 3 ini terdapat delay 2.stop, di mana pada delay 2.stop ini nantinya akan menghentikan waktu timer pada delay 2. Selanjutnya terdapat video 1.stop, di mana video 1.stop ini nantinya akan menghentikan pemutaran video. Selanjutnya video 1.visible sampai dengan false ini nantinya akan menyembunyikan atau menghilangkan dari video 1 pada framework-nya. Lalu terdapat suara 2 sama dengan putar.play, di mana suara 2 ini merupakan audio yang memuat audio, lalu putar.play, di mana nantinya audio ini akan berjalan. Selanjutnya terdapat loadText2 add event listener, di mana nantinya difungsikan untuk memuat teks. Selanjutnya terdapat loadText2.load new URL request synopsis 2 new URL synopsis2.txt, di mana untuk memuat teks dengan nama file yaitu merupakan synopsis 2 ini. Lalu terdapat function dengan nama muat. Function ini nantinya difungsikan untuk memasukkan file teks ke dalam text tools-nya, di mana terdapat text1. Text1 ini yaitu instance name dari text tools-nya yang telah dimasukkan pada rectangle tools yang terdapat pada framework-nya. Lalu terdapat event.target.data, di mana difungsikan untuk memasukkan teks yang sudah dimuat. Lalu text1.visible sampai dengan true, di mana text1 ini nantinya akan ditampilkan dengan nilai true. Lalu add child text1 ini yaitu difungsikan untuk memunculkan teks. Untuk btn C3 ini difungsikan pada timeline modulnya, yaitu difungsikan yang pertama meng-hide video, yang kedua menyalakan audio, yang ketiga menampilkan teks, dan yang terakhir btn4 ini yaitu merupakan instance name dari button C4. Lalu menambahkan eventnya event klik. Ketika diklik maka function button 4 ini akan berjalan. Pada function button 4 ini terdapat text1. Text1 ini merupakan instance name dari text tools yang terdapat pada rectangle tools yang sudah dimasukkan pada framework dengan nilai visible-nya false, di mana text1 ini nantinya akan disembunyikan
atau dihilangkan ketika button C4 ditekan. Dan pada timeline modulnya, button 4 ini hanya difungsikan untuk meng-hide teks saja. Selanjutnya, saya akan mendemokan hasil yang telah saya buat. Lalu di sini saya akan menekan button next untuk masuk pada scene kedua. Pada scene kedua ini terdapat delay terlebih dahulu sebanyak 10 detik untuk memuat musik. Lalu yang kedua delay pada detik ke-15 untuk memuat video. Sebentar, ini ada yang gede banget siapa? Dan delay yang ketiga, Ali dan Ratu-Ratu Queens bercerita tentang karir, penyesalan, dan kesalahpahaman. Berikut hasil penjelasan demo yang pertama mengenai delay-nya. Selanjutnya saya masuk pada button-nya. Untuk button-nya di sini saya menunggu terlebih dahulu pada detik ke-10 untuk memuat musik. Di sini saya akan men-stop musik. Telah terstopkan. Lalu di sini saya akan masuk pada button C3. Ali dan Ratu-Ratu Queens bercerita tentang karir, penyesalan, dan kesalahpahaman. Ali dan Ratu-Ratu Queens bercerita tentang karir, penyesalan, dan kesalahpahaman. Film terbaru yang ramai menjadi perbincangan ini menceritakan tentang sosok Ali. Berikut hasil yang telah saya buat mengenai modul praktikum P4 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.